Hai Sobat Epic, kalian pasti tahu Menara Saidah yang berlokasi di Jalan MT Haryono kan? Menara itu terkenal angker dan sudah tidak berpenghuni sejak tahun 2007. Nyatanya banyak proyek pembangunan di dunia terbengkalai begitu saja seperti dalam video kali ini. Dalam sejarah umat manusia, ada banyak bangunan yang telah melampaui segala sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan juga menetapkan standar baru bagi suatu bangunan selamanya. Ada banyak proyek yang sangat ambisius tetapi ternyata gagal total ketika ditinjau kembali. Dalam video ini kami ingin menyajikan 8 mega proyek yang tidak hanya sangat mahal tetapi juga sangat tidak dibutuhkan. Di antaranya kami akan mengulik bandara yang tidak pernah digunakan, roller coaster seharga jutaan dolar yang berubah menjadi bencana, dan bahkan kota yang benar-benar baru dibangun tetapi tidak akan pernah dihuni oleh siapapun. Bahasan kali ini akan menjadi sangat menarik, jadi pantau terus di sini hanya di Story Epic. Oh, dan tuliskan di kolom komentar bangunan mana di dunia ini yang menurut Sobat Epic sangat indah atau terencana dengan baik. Kami ingin tahu. Untuk nomor 8, kami melakukan perjalanan langsung ke ujung dunia dan menunjukkan kepada kalian sebuah bangunan yang dibangun oleh sebuah negara yang sangat kontroversial dan bermimpi untuk berada di puncak dunia, yaitu Korea Utara. Meskipun negara yang diperintah secara totaliter ini belum memperoleh kejayaan dalam beberapa tahun terakhir dan hampir tidak mungkin bagi para turis untuk melakukan perjalanan ke sana, negara ini sebenarnya telah mencoba untuk membuka pintunya pada tahun 1987, di mana mereka menampilkan dirinya sebagai negara yang progresif dan toleran, terutama kepada Barat. Untuk mencapai tujuan ini, pada pemerintahan Kim Il-sung, kakek dari penguasa saat ini Kim Jong-un, merencanakan sebuah proyek besar yang tak tertandingi pada saat itu. Korea Utara ingin membangun salah satu hotel terbesar di dunia. Hotel yang diberi nama Ryugyong Hotel ini akan memiliki tinggi 330 meter, 105 lantai, dan menyediakan ruang untuk 3.000 kamar. Selain itu, hotel ini dirancang dalam bentuk piramida sehingga dapat dilihat dari jarak beberapa kilometer. Jadi, sejak tahun 1987 dan seterusnya, banyak arsitek mulai membangunnya hingga bencana terjadi 5 tahun kemudian. Pada tahun 1992, pekerjaan konstruksi dibatalkan tanpa sebab sehingga gedung pencakar langit yang benar-benar kosong dan hanya nampak cangkang betonnya saja berada di jantung ibu kota Korea Utara, Pyongyang. Butuh waktu selama 16 tahun hingga pembangunan dapat dilanjutkan, namun semuanya sia-sia. Disebabkan karena sanksi lebih lanjut dan isolasi politik dari dunia barat, Korea Utara menjadi semakin terisolasi dari seluruh dunia dan tidak pernah menjadi pusat pariwisata yang diimpikan pada saat itu. Meskipun hotel ini sekarang sudah selesai dibangun, tidak jelas apakah akan digunakan atau tidak, karena banyak orang Korea Utara yang bahkan tidak mampu membayar demi menginap di hotel. Selanjutnya di nomor 7 kita tiba di Eropa, tepatnya di Spanyol, dan juga ke salah satu mega proyek termahal sekaligus paling sia-sia sepanjang sejarah. Sebenarnya Spanyol adalah salah satu tujuan liburan paling populer di dunia, dan karenanya jutaan pengunjung datang ke negara ini setiap tahun. Akibatnya bandara di ibu kota Madrid memiliki masalah yang khusus, yaitu mereka kelebihan beban dan sangat kewalahan. Karena alasan ini, beberapa tahun lalu banyak pihak berwenang dan investor memutuskan mencari solusi untuk meringankan beban Bandara Madrid. Jadi, mereka sepakat tidak hanya ingin membangun bandara lain, tetapi sekaligus menciptakan pusat lalu lintas udara internasional yang baru di tengah-tengah Spanyol. Namun rencana ini tidak benar-benar berhasil. Bandara Pusat Ciudad Real yang baru menghabiskan biaya lebih dari 1,3 miliar dolar untuk pembangunannya. Sayangnya, bandara ini tidak dibangun di Madrid, melainkan berjarak 200 km lebih jauh ke selatan di tengah-tengah gurun Spanyol. Ketika perusahaan konstruksi bangkrut tak lama sebelum rencana pembukaan pada tahun 2012, menjadi jelas bagi banyak orang bahwa tidak hanya banyak uang yang terkubur di sini, tetapi juga bahwa saat ini bandara yang sama sekali tidak diperlukan ini berdiri di antah berantah. Meskipun bandara ini dibuka sesuai rencana pada tahun 2012, semua maskapai penerbangan besar menolak untuk memasukkan bandara baru ini ke dalam rute mereka. Alasannya karena Bandara Pusat Ciudad Real terletak sangat jauh dari Madrid, tidak ada yang mau menempuh perjalanan jauh hanya untuk terbang dari bandara itu.
Sejak saat itu, semua turis memilih untuk tetap melakukan perjalanan melalui Madrid meskipun bandara di Madrid masih penuh sesak. Hal itu masih merupakan pilihan yang jauh lebih baik daripada bandara pusat Ciudad Real yang hingga kini sangat jarang digunakan. Di nomor 6 kami melanjutkan dengan proyek besar di tengah-tengah Jerman yang menimbulkan sensasi di seluruh dunia selama 4 hari pada tahun 2013 dan sejak saat itu dipandang sebagai contoh sukses dari kesalahan manajemen yang luar biasa. Pada tahun 2009, Nürburgring mulai membangun apa yang saat itu merupakan roller coaster tercepat di dunia, Ring Racer. Dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam, operator Nürburgring ingin menarik pengunjung baru ke wilayah Eifel dan mencetak rekor dunia yang belum pernah ada sebelumnya. Akan tetapi, tidak ada yang terwujud dari rencana ini. Selama 4 tahun berikutnya, pembukaan Ring Racer harus ditunda lagi dan lagi karena kesalahan konstruksi yang rumit atau hambatan keuangan. Namun, ketika akhirnya roller coaster tersebut dibuka pada tahun 2013, banyak orang membuatnya menjadi sekadar bahan tertawaan. Alih-alih berkecepatan 200 km per jam seperti yang dijanjikan, roller coaster ini hanya mampu melaju dengan kecepatan 160 km per jam dan karena operator Nürburgring mengalami kebangkrutan, roller coaster ini harus ditutup 4 hari setelah dibuka. Sejak saat itu, Ring Racer telah berdiri di Nürburgring sia-sia tanpa digunakan sama sekali. Selain itu, proyek ini menjadi simbol bagaimana rencana yang bagus pada awalnya bisa gagal secara fatal. Mari kita lanjutkan di nomor 5 dengan bangunan yang sama sekali tidak pernah dibangun, namun tetap saja menghabiskan biaya sebesar 70 juta euro. Kita berbicara tentang London Garden Bridge. Pada tahun 2012, beberapa arsitek yang bekerja sama dengan kota London mempresentasikan sebuah struktur terencana yang akan merevolusi dunia arsitektur. Mereka ingin membangun jembatan sepanjang 300 meter di atas Sungai Themse yang tidak hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, tetapi juga akan ditanami pepohonan dan bunga. Dengan jembatan yang 100% ramah lingkungan ini, kota ini tidak hanya ingin memberikan citra yang lebih hijau, tetapi juga untuk menarik lebih dari 3 juta pengunjung per tahun. Namun hal ini lagi-lagi tidak pernah terjadi. Pada tahun 2015, ternyata diketahui proyek ini memakan biaya 2 kali lipat lebih banyak dari yang direncanakan. Selain itu, banyak warga London yang mempertanyakan kegunaan jembatan ini karena jembatan ini akan dibangun di area yang sudah memiliki 4 jembatan lainnya. Setelah melakukan berbagai diskusi dengan masyarakat, pemerintah kota London memutuskan untuk tidak membangun London Garden Bridge, namun pada saat itu lebih dari 70 juta euro telah dihabiskan untuk perencanaan dan pembangunan tanpa ada 1 meter pun yang dibangun dari hasil rencana jembatan ini. Banyak investor akhirnya tidak pernah melihat uangnya lagi. Nah, kembali lagi di nomor 4, kita akan pergi ke Hawaii, sebuah negara bagian Amerika yang terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan. Namun yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa ada sebuah proyek konstruksi di Hawaii yang oleh banyak orang tidak hanya dianggap sangat tidak diperlukan, tetapi juga merupakan ide politik yang sangat buruk. Interstate H3, jalan raya sepanjang 26 km ini melintasi Hawaii dan memberikan salah satu pemandangan paling spektakuler di dunia. Namun bagi banyak orang, pemandangan dan rute yang melewati pegunungan hanyalah satu-satunya hal positif dari jalan tol ini. Ngomong-ngomong, rute ini juga melintasi wilayah suku asli Hawaii. Selain itu, para pecinta lingkungan hidup melihat banyak potensi pelanggaran terhadap berbagai undang-undang lingkungan sebelum adanya pembangunan. Itulah sebabnya para insinyur dan arsitek harus menjadi sangat kreatif selama pembangunan jalan ini. Untuk mematuhi semua peraturan lingkungan dan tidak mengganggu suku asli tersebut, banyak tikungan dan belokan besar harus dimasukkan ke dalam rencana pembangunannya. Ketika jalan tol ini akhirnya dibuka pada tahun 1997, banyak orang yang terkejut dengan hasilnya. Bagi banyak orang, bukan hanya skandal bahwa Interstate H3 terlambat dibuka selama 37 tahun, tetapi juga karena rutenya sama sekali tidak berguna. Jalan raya ini tidak menghubungkan kota-kota penting di Hawaii dan biaya pembangunannya 5 kali lipat lebih mahal dari yang direncanakan. Meskipun beberapa mobil sesekali menggunakan jalan raya tersebut, mengingat biaya pembangunan yang mencapai 1,3 miliar euro, serta tidak menghubungkan kota-kota yang relevan, dapat dikatakan bahwa proyek ini adalah proyek yang sia-sia.
Di nomor 3 kita sampai pada masalah yang sangat rumit yang telah menjadi tantangan besar bagi umat manusia selama beberapa dekade, yaitu pertanyaan tentang bagaimana cara menyimpan limbah yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir dengan aman tanpa membahayakan manusia dan lingkungan. Meskipun sebagian besar limbah nuklir dunia sering disimpan di atas tanah di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir, hampir semua ilmuwan setuju bahwa akan lebih masuk akal untuk menyimpan limbah nuklir di bawah tanah. Karena alasan ini, pada tahun 1987, beberapa pihak berwenang Amerika memutuskan untuk menyimpan sebagian besar limbah nuklir mereka jauh di bawah permukaan bumi di pegunungan Yucca. Namun perencanaan proyek ini pun menimbulkan beberapa masalah. Ada lebih dari 100 pembangkit listrik tenaga nuklir di Amerika Serikat, tetapi tidak ada satupun yang berada di Nevada, yaitu negara bagian tempat semua limbah akan disimpan. Penduduk Nevada juga tidak ingin negara bagian mereka menjadi tempat pembuangan limbah nuklir nasional, sehingga ada banyak protes dan proses hukum. Meskipun pembangunan tempat penyimpanan limbah nuklir ini secara resmi disetujui beberapa waktu kemudian, hal ini hanya memicu protes. Pada tahun 2010, proyek ini akhirnya dihentikan oleh Barack Obama serta jajaran pemerintahannya. Namun saat itu lebih dari 17 miliar dolar terlanjur diinvestasikan untuk perencanaan dan konstruksi. Pada akhirnya ternyata hal itu sama sekali tidak ada gunanya. Sebelum kita sampai di nomor 1 dan juga merupakan proyek yang pembangunannya sama sekali tidak dibutuhkan, kami memiliki satu hal lagi yang perlu disebutkan, yaitu Bandara Baer. Bagi banyak orang di Jerman, merupakan keajaiban besar ketika Bandara Berlin-Brandenburg benar-benar dibuka pada akhir tahun 2020, meskipun terlambat selama 9 tahun. Setelah lebih dari 14 tahun pembangunan, puluhan kecelakaan, dan yang terpenting biaya yang menelan lebih dari 7 miliar euro, sebagian besar orang sudah menyerah dengan pembangunan bandara baru ini. Meskipun sekarang bandara ini akhirnya telah berhasil beroperasi dan mungkin akan menjadi salah satu pusat terpenting Eropa di masa depan, bagi banyak orang bandara ini masih dianggap sebagai contoh buruknya manajemen sebuah proyek sehingga masih dikritik hingga saat ini. Lanjut di nomor 1, kita akhirnya sampai pada sebuah proyek yang tidak hanya mengasumsikan proporsi yang mustahil, tetapi juga ternyata merupakan sebuah kesalahan mutlak. Ini adalah tentang kota Nay Pyi Taw, sebuah tempat yang dengannya Myanmar ingin mengambil langkah besar ke masa depan. Pada tahun 2002, dalam sebuah operasi rahasia, pemerintah militer Myanmar saat itu mulai membangun sebuah kota baru dari nol. Kota ini diberi nama Nay Pyi Taw dan akan diperkenalkan kepada dunia sebagai ibu kota Myanmar yang baru beberapa tahun kemudian. Hingga hari ini alasan pemindahan ibu kota ini masih belum jelas bagi banyak orang. Namun ada spekulasi bahwa pemindahan ini mungkin karena alasan militer. Di tahun-tahun berikutnya, segala sesuatu dibangun di Nay Pyi Taw mengikuti kota-kota terbesar di dunia, jalan raya raksasa dengan 10 jalur, lapangan golf yang luas, dan lebih dari 100 hotel mewah untuk menarik turis-turis kaya dari seluruh dunia. Secara keseluruhan, Nay Pyi Taw memiliki banyak hal yang membuat sebuah kota menjadi menarik, kecuali satu hal, yaitu penduduknya. Karena meskipun ibu kota Myanmar yang baru ini memiliki ruang untuk beberapa juta orang, tetapi hanya beberapa ratus ribu orang yang tinggal di daerah tersebut. Selain itu, sebagian besar penduduknya tidak tinggal di kota itu sendiri, melainkan di daerah pinggiran kota yang kumuh karena mereka tidak mampu untuk tinggal di Nay Pyi Taw. Selain itu, komponen-komponen penting seperti sistem kesehatan yang baik, fasilitas pendidikan, atau pilihan ekonomi hampir sepenuhnya dilupakan saat perencanaan ibu kota. Pada akhirnya, sebagian besar orang tetap memilih tinggal di ibu kota sebelumnya, Yangon. Hal ini menyebabkan Nay Pyi Taw menjadi semacam kota hantu di mana kalian akan jarang melihat orang di jalan-jalan besar. Dan itulah video kami hari ini tentang 8 mega proyek yang sia-sia sepanjang masa. Nah Sobat Epic, ayo tulis di kolom komentar proyek manakah yang menurut kalian paling tidak masuk akal dan apakah kalian mengetahui proyek-proyek lainnya yang gagal. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video kali ini. Hidupkan juga loncengnya untuk melihat lebih banyak video keren lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya hanya di Story Epic.